Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Nagekeo, Bapak Yohanes Nanga, yang pada sore hari ini sudah berkenan hadir di diskusi kita pada kali ini. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Beatrice Suta selaku host yang akan memandu diskusi kita pada sore hari ini sampai selesai, yaitu dengan tema pengawasan pemilu dan demokrasi Nagekeo. Nah, pada sore hari ini juga kita sudah kedatangan narasumber dari Ketua Bawaslu Kabupaten Nagekeo, Bapak Yohanes Nanga, yang tentunya akan menjadi narasumber pada diskusi kita pada sore hari ini ya. Mungkin sebelumnya saya meminta Bapak untuk bisa memperkenalkan diri dan juga mungkin bisa menceritakan sedikit perjalanan karir dari Bapak sehingga bisa menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Nagekeo saat ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Tentu saja saya mengapresiasi atas inisiatif dari adik-adik mahasiswa yang sudah mengundang kita untuk berpartisipasi dan bisa membagi pengalaman dan juga menyampaikan soal pengawasan pemilu yang menjadi tugas pokok kita Bawaslu Kabupaten Nagekeo dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Baik, saya akan memperkenalkan secara singkat. Nama lengkap saya Yohanes Nanga, biasa disapa sehari-hari, biasa dipanggil Pak Ian. Nah, jadi terkait dengan sebagai pengawas pemilu, saya sudah cukup lama. Semenjak 2013 saya menjadi Ketua Pengawas Pemilu di Kecamatan Keo Tengah waktu itu pada Pilkada 2013. Nah, kurang lebih 1 tahun saya menjadi Ketua Pengawas Pemilu di Kecamatan Keo Tengah. Selanjutnya pada 2014 pada Pemilu Nasional 2014 saya diangkat atau dilantik menjadi anggota pengawas pemilu Kabupaten Nagekeo kurang lebih 1 tahun. Nah, selepas itu karena waktu itu kan kita masih ad hoc ya, lembaga pengawas pemilu di tingkat kabupaten. Nah, setelah pemilu 2014 kita berakhir. Nah, setelah itu untuk persiapan pemilu Pilkada 2018 di Nagekeo, kita kembali dipilih ya menjadi pengawas pemilu di Kabupaten Nagekeo untuk Pilkada 2018. Nah, selanjutnya bertepatan dengan itu ada pengawas pemilu atau Panwaslu Kabupaten statusnya berubah menjadi Bawaslu sesuai dengan regulasi Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu itu, sehingga kita mengikuti seleksi dan kembali terpilih menjadi anggota sekaligus merangkap sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Nagekeo hingga saat ini. Nah, terus untuk sebelum jadi pengawas, dulu semasa kuliah ya, saya juga menjadi pengawas, tapi pengawas. Maaf Pak, ini suaranya putus-putus. Jadi baik, sebelum sebagai pengawas pemilu tahun 2013 ya, saya juga sempat menjadi pengawas, tapi pengawas di perusahaan ya. Nah, waktu itu sambil kuliah saya jadi security di Malang kalau gitu. Kedengaran? Dengar Pak. Nah, jadi saya sambil kuliah sambil security, jadi itu juga kurang lebih hampir sama jadi pengawas ya. Nah, jadi antara pengawas dulu pengawas perusahaan dengan sekarang pengawas pemilu ya. Nah, intinya menjaga perusahaan, kalau sekarang pengawas pemilu menjaga atau mengawal penyelenggaraan pemilu. Itu kurang lebih terkait dengan perjalanan karir ya, atau sampai saat ini saya menjadi pengawas pemilu atau menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Nagekeo. Jadi kurang lebih itu perjalanan karir ya, atau apa namanya itu. Baik.
Terima kasih Pak, mungkin sudah menceritakan perjalanan karirnya dan lumayan ini ya berpengalaman di bagian Bawaslu tadi mulai dari tahun 2013 sampai sekarang juga sudah terjun di bagian pengawasan. Dan mungkin sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Nagekeo sekarang ya Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan seperti apa sih tugas dan juga fungsi dari Bawaslu Pusat dan juga dari Bawaslu Kabupaten Nagekeo sendiri. Baik. Nah, sebagaimana amanat undang-undang ya, jadi kita ini salah satu lembaga penyelenggara ya. Nah, jadi ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Nah, jadi di dalam undang-undang sudah secara jelas mengatur tentang tugas wewenang daripada Badan Pengawas Pemilu termasuk kita di kabupaten dan juga di kecamatan, di desa kelurahan Nah, antara lain pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, terus pengawasan seluruh tahapan pemilu, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses. Nah, jadi kita melakukan pengawasan seluruh tahapan Jadi seluruh tahapan yang ada dalam proses penyelenggaraan pemilu itu yang kita awasi. Kita memastikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada sehingga potensi terjadinya masalah, potensi terjadinya kecurangan atau potensi terjadinya manipulasi dan lain-lain tidak terjadi. Jadi kita secara aktif, secara melekat kita melakukan pengawasan dengan seluruh jajaran kita. Begitupun terkait dengan penindakan pelanggaran tatkala dalam penyelenggaraan itu ada pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang kita temui dari hasil pengawasan kita lakukan tadi, nah kita akan melakukan penindakan Nah, di samping juga ada laporan dari masyarakat atau pihak-pihak yang merasa dirugikan dari proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Nah, begitupun juga dengan penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, jadi itu misalnya ada pihak-pihak peserta atau partai politik yang merasa dirugikan hak-haknya sebagai peserta itu oleh KPU misalnya, nah mereka bisa menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu Kabupaten atau Bawaslu Provinsi sesuai dengan tingkatannya. Nah, jadi itu yang menjadi tugas dan kewenangan kita sebagaimana yang sudah diatur dalam regulasi. Oke, terima kasih Bapak. Tadi Pak sudah menjelaskan kalau tupoksi dari Bawaslu sendiri itu mulai dari pengawasan sampai juga penindaklanjutan ya. Kalau misalkan ada masalah yang terjadi pada saat pemilu, jadi tugasnya Bawaslu juga yang menindaklanjuti dari masalah itu. Nah, kalau itu mengenai tupoksi dari Bawaslu, nah saat ini kan kita sudah menjelang tahun 2024 ya Pak, dan juga riuh dari pemilu ini sudah mulai terdengar nih di mana-mana. Dan juga kemarin dari KPU juga sudah mengeluarkan bahwa di nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu bahwa akan dilaksanakan pemilu serentak itu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 ya Pak. Ya, betul sekali ya, sebagaimana tadi PKPU 3 seperti yang disebutkan tadi tahun 2022 tentang program tahapan dan jadwal bahwa tahapan pemilu sudah dimulai sejak 29 Juli 2022 tahun 2022 kemarin hingga saat ini tahapan itu sedang berjalan. Nah, ada beberapa tahapan yang sudah dan sedang berjalan dan akan terjadi sampai tahun 2024. Nah, antara lain tahapan kemarin, tahapan di awal itu adalah tahapan pendaftaran dan penetapan partai politik peserta pemilu. Sementara ini, setelah itu ada tahapan penataan dapil dan alokasi kursi, itu sudah berakhir, berakhir di tanggal 14 Desember tahun 2024. Nah, sementara saat ini sedang berlangsung 2 tahapan sekaligus, yaitu tahapan calon perseorangan DPD yang sedang berlangsung dan juga tahapan data pemilih. Nah, itu yang tahapan panjang yang akan terus berproses atau berlangsung sampai dengan tahun 2024 di mana akan ditetapkan DPT pemilihan nasional nanti. Itu kira-kira beberapa tahapan yang sudah dan
sedang diawasi dan akan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Nakeo dan juga lembaga pengawas pada umumnya. Baik, terima kasih Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan ya terkait dengan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dari Bawaslu Kabupaten Nakeo sendiri, yang dimana dimulai pada tanggal 29 Juli 2022 kemarin, hingga saat ini juga masih dalam pengawasan dari Bawaslu sendiri. Kalau sekarang saya mau minta Bapak untuk pendapat dari Bapak, kira-kira bagaimana sih dengan pemilu yang berintegritas menurut perspektif dari Bapak sendiri selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Nakeo? Baik, terkait dengan pemilu berintegritas, itu adalah pemilu yang mampu menjaga daulat rakyat secara murni ya, berdasarkan prinsip kesetaraan hak pilih. Nah, ini sejalan dengan asas demokrasi kita ya, karena kita sudah memilih sistem demokrasi, jadi artinya luber dan jurdil ya, langsung, umum, bebas dan rahasia. Nah, tentu saja kita berharap bahwa dengan ada pengawasan yang kita lakukan ya, nah kita memastikan bahwa integritas proses itu terjadi ya, kita melakukan pengawasan, nah sehingga proses-proses penyelenggaraan dilakukan oleh teman-teman KPU atau yang diikuti oleh peserta pemilu ya, itu berjalan sesuai dengan aturan. Nah, itu yang kita harapkan sehingga secara melekat kita melakukan pengawasan. Nah, sehingga dengan proses yang baik, nah, kita berharap hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan ya, integritas hasil, sehingga potensi terjadi masalah soal hasil itu tidak terjadi. Itu yang kita harapkan di bawah pengawasan yang kita lakukan, sehingga asas demokrasi kita, asas luber dan jurdil akan kita capai begitu. Sudah cukup Pak? Atau masih ada tambahan lagi? Kira-kira terkait dengan integritas, paling tidak ada beberapa parameter ya, atau beberapa elemen untuk bisa menggapai integritas ini. Yang pertama soal regulasi ya, regulasi yang jelas dan tegas. Ini tentu saja menjadi pedoman ya, bagi semua pelaku ya, baik kita sebagai penyelenggara, sebagai peserta atau calon, dan juga masyarakat pada umumnya, sehingga kita pastikan bahwa regulasi saat ini regulasi masih sama sesuai dengan pemilu 2017, begitupun ada aturan teknis dari Undang-Undang 7 tersebut, yaitu kalau di teman-teman KPU mereka akan mengeluarkan apa yang namanya PKPU ya, peraturan KPU sesuai dengan tahapan. Di Bawaslu RI akan mengeluarkan namanya Perbawaslu ya, peraturan Bawaslu, itu menjadi pedoman bagi kita ya, bagi jajaran Bawaslu atau jajaran KPU untuk melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan. Terus yang kedua, peserta pemilu yang kompeten ya, tentu saja ini kita berharap ya, peserta pemilu juga mereka harus taat aturan, harus sesuai regulasi ya. Nah, begitupun pemilih yang cerdas ya, itu juga diharapkan. Terus birokrasi yang netral dan juga penyelenggara yang kompeten dan integritas ya. Nah, jadi penyelenggara ini penting ya, sehingga misalnya kita sebagai pengawas tentu di dalam pertandingan misalnya itu kita sebagai wasit ya, yang tentu harus netral, harus betul-betul menjaga integritas kita, sehingga semua proses dan hasil yang kita capai akan sesuai yang kita harapkan. Itu kira-kira terkait dengan integritas dalam perspektif kita pengawas pemilu. Terima kasih Pak. Jadi untuk integritas dari pendapat Bapak itu lebih kepada soal regulasi dan juga sampai kepada penyelenggaraan dari pemilu ini sesuai dengan apa yang diharapkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun walaupun dari Bawaslu sendiri ya sudah berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, namun bagaimana sih dari Bawaslu sendiri untuk memetakan tantangan dalam skop Kabupaten Nakeo itu sendiri? Baik, tentu saja untuk pemilu 2024 ya, kita terus terang itu beririsan ya, karena bersamaan dengan pelaksanaan pilkada yang secara tahapan akan beririsan ya, hanya beda bulan tapi terjadi atau dilaksanakan dalam tahun yang sama. Tentu saja
ini menjadi tantangan berat ya bagi kita penyelenggara karena menggunakan dua aturan yang berbeda ya. Nah, dua rezim regulasi yang berbeda, di mana untuk pemilu 2024 kita menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, sebaliknya untuk pilkada, nah, kita masih menggunakan Undang-Undang 10 tahun 2024. Terus ini menjadi masalah juga karena ada problem yuridis ya, yang kita alami karena misalnya dalam penanganan pelanggaran, nah, terkait dengan penegakan hukum pemilu, kita juga menggunakan dua aturan yang berbeda yang kalau tidak cermat ya bisa menimbulkan masalah. Nah, karena tahapan yang beririsan bisa saja kita dalam penerapan aturan kita akan keliru di situ. Terus yang kedua terkait dengan beban kerja penyelenggara yang sangat besar ya. Nah, karena melaksanakan dua tahapan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Nah, untuk pemilu dan juga untuk pilkada nanti. Terus yang berikut soal yang menjadi pengalaman kita, soal politik uang, soal netralitas ASN, soal politisasi SARA, dan juga soal data pemilih ya, yang dalam evaluasi kita atau dalam pengalaman pemilu atau pilkada selalu saja ada masalah. Itu tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi kita penyelenggara begitu. Oke, terima kasih Bapak. Berarti untuk tantangannya itu lebih kepada karena pemilu ini dilaksanakan secara serentak juga, dan juga ada perbedaan soal undang-undang tentang pemilu dan juga pilkada. Namun yang menjadi pertanyaan saya di sini, bagaimana sih dari Bawaslu itu sendiri untuk memetakan tantangan itu sendiri? Karena tadi Bapak sudah menyebutkan tantangan-tantangannya. Jadi saya minta untuk lebih kepada bagaimana sih dari Bawaslu itu untuk memetakan tantangan itu sendiri. Oke, baik. Nah, terkait dengan ini tentu saja kita oleh undang-undang juga diamanat untuk yang namanya kita memetakan potensi kerawanan ya. Nah, karena itu bagian daripada upaya kita untuk melakukan mitigasi ya, hal-hal yang tadi, sehingga upaya-upaya yang bisa kita lakukan tentu saja setelah kita memetakan potensi kerawanan, misalnya soal netralitas ASN, soal permasalahan DPT, soal politisasi SARA dan lain-lain tadi, makanya dari situ upaya pencegahan bisa kita lakukan. Nah, tentu saja dari semua yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pendekatan ya mungkin kita sosialisasi yang masif ya, sehingga masalah-masalah yang saya sebutkan tadi bisa kita cegah ya. Nah, itu yang upaya yang kita terus mengajak semua pihak ya, untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilu ini, terlibat aktif ya. Nah, kalau kita dari sisi kepengawasan ya, biasanya kita mengajak sebanyak-banyaknya semua pihak ya, sebanyak-banyak orang untuk terlibat, untuk membantu kita mengawasi ya. Nah, karena kita tidak mungkin pekerjaan yang berat ini kalau kita tidak membutuhkan orang lain ya, atau membutuhkan masyarakat atau pihak-pihak yang kita anggap punya kompeten ya, bisa aja kerjasama dalam hal pencegahan, dalam hal pengawasan. Oleh karena itu kita punya target, kita dalam masa-masa ini kita akan melakukan sebanyak-banyaknya sosialisasi ya, sebanyak mungkin sosialisasi bisa menyentuh semua aspek ya, semua lapisan masyarakat, sehingga minimal mereka tidak melakukan pelanggaran atau bisa menjadi mata dan telinga bagi kita lembaga pengawas ya. Nah, karena dengan demikian potensi masalah yang disebutkan tadi bisa kita kurangi atau kita minimalisir. Siap Pak, berarti lebih kepada sosialisasi ya, atau betul. Dari Bawaslu sendiri mengajak masyarakat untuk tidak lebih berpartisipasi dalam pemilu yang baik, sehingga hasilnya itu sesuai dengan yang diinginkan dari Bawaslu dan juga dari masyarakat sendiri. Iya, nah, betul sekarang kan ya Pak, sekarang kan lagi ini ya Pak, lagi menjelang pemilu juga, dan tentunya itu tidak terlepas atau kita sering dengar kalau misalnya menjelang pemilu itu pasti ada yang namanya soal politik identitas ya Pak. Ya betul. Ini kalau kita lihat dalam. Nah mungkin silakan Pak. Ya betul. Kalau kita dengar ya dari berbagai media ataupun kalau kita lihat yang terjadi dalam
di negara kita ya, misalnya di pilkada DKI kemarin nih, soal politik identitas itu cukup mencuat ya, atau merebak ya. Nah, jadi biasa politik identitas itu biasanya elit politik atau politisi ya menggunakan isu kesamaan suku, agama, ras, dan etik untuk mendapat dukungan masyarakat ya. Nah, tapi di sisi yang lain itu bisa memecah belah persatuan dan kesatuan ya. Nah, ataupun menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri, karena orang misalnya mereka akan terintimidasi, atau misalnya harus karena seagama dengan dia harus pilih calon tertentu, atau misalnya dia bukan mayoritas tidak boleh mencalonkan diri seperti itu banyak yang kita dengar ya. Nah, sehingga harapan kita bahwa untuk pemilu 2024 kita bisa menghilangkan praktik politik identitas ya. Nah, karena ini bisa merusak daripada sendi-sendi demokrasi itu sendiri. Nah, karena kita sebagai negara yang multikultural ya, nah, sepantasnya kita memiliki kesetaraan hak ya. Nah, jadi tidak memandang dia berasal dari mana, atau dia agama apa ya, atau dia suku apa, tapi kita sama, setara ya. Untuk suaranya tidak kedengaran. Jadi baik, saya ulangi. Nah, jadi kalau politik identitas sering kita dengar ya di media, atau terjadi di misalnya kalau di Jakarta kemarin ya di pemilu 2017 itu sangat kental ya, atau itu sangat terasa ya. Nah, karena orang menggunakan isu kesamaan suku, isu agama dan seterusnya untuk sebagai untuk mendapat dukungan dari masyarakat ya. Nah, padahal kita sebagai negara yang multikultural ya, tidak sepantasnya kita mengedepankan itu ya. Kita seharusnya kita memiliki kesetaraan hak ya. Nah, baik untuk mencalonkan atau dicalonkan atau memilih siapa saja ya. Nah, kita tidak ada sekat-sekat seperti itu, dia dari mana, dia suku apa, dia agama apa ya. Nah, tapi kita ada kesamaan hak, ada keadilan sosial di situ. Nah, sehingga kita berharap ini tentunya PR ya bagi kita semua. Nah, kami juga penyelenggara, kami akan terus mengkampanyekan ini ya, soal berbahayanya politik identitas itu. Nah, itu tugas kita semua, PR besar kita di depan ya, karena bisa jadi para politisi ya, para elit politik menggunakan isu ini untuk meraih dukungan masyarakat. Mohon izin Pak, apakah sudah selesai? Sudah ya. Oke, baik, berarti yang saya tangkap di sini dari pendapat Bapak bahwa dengan adanya politik identitas ini bisa merusak atau bisa merusak prinsip dari demokrasi sendiri. Oleh karena itu dari Bawaslu juga tidak tinggal diam ya, kalau tadi seperti apa yang Bapak sampaikan, karena dari Bawaslu sendiri juga berusaha untuk agar masyarakat tidak terjebak ataupun tidak terpengaruhi dengan adanya politik identitas ini, Pak. Ya betul. Nah, karena kita menyadari itu ya. Nah, karena masyarakat. Kalau Pak masih dengar suara saya? Ya dengar. Nah, jadi itu poin pentingnya. Jadi ini tugas kita bersama ya. Nah, kami juga menaruh harapan besar kepada semua pihak. Nah, termasuk tugas kita untuk mencegah itu ya. Nah, sehingga dalam pemilu atau pilkada yang sementara berlangsung ini tidak terjadi, jadi lebih mengedepankan kesetaraan hak ya, atau keadilan sosial tadi, sehingga jangan terjebak oleh adanya politik identitas itu. Jadi semua orang bebas ya dicalonkan atau mencalonkan diri ya. Nah, jadi dia tidak memandang dia dari suku apa, dari agama apa, atau daerah mana, tapi semua orang punya hak yang sama dalam politik. Begitu. Siap, terima kasih Pak. Kalau kita dengar dari tadi juga pas awal Bapak sempat singgung ya soal kerawanan dari pemilu. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan saya, menurut Bapak apa sih yang menjadi konsen atau hal yang paling serius yang dikerjakan oleh Bawaslu Kabupaten Nagekeo dalam mencegah isu-isu tentang kerawanan politik? Baik, jadi tadi saya sudah sebutkan beberapa potensi ya, indeks kerawanan pemilu yang
yang sering terjadi. Jadi tentu saja upaya yang dilakukan oleh Bawaslu ada banyak sih, tapi kita lebih fokus pada ada beberapa untuk dimensi indeks kerawanan pemilu, konteks sosial dan politik ya. Nah, itu bagaimana soal keamanan lingkungan, terus otoritas penyelenggara pemilu ya. Nah, tadi disebutkan bahwa kita diberi kewenangan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu, baik kita sebagai pengawas atau teman-teman di KPU sebagai penyelenggara teknis, supaya kita pastikan bahwa penyelenggara harus berjalan sesuai dengan aturan atau betul-betul dijaga integritasnya. Itu kita harapkan jadi terhadap jajaran kita ya. Nah, misalnya kita di kabupaten atau teman-teman di kecamatan sampai di desa, kita pastikan bahwa mereka sudah memilih jadi pengawas. Nah, berarti kita pastikan bahwa mereka harus netral, harus menjaga integritas. Jadi ini hal yang terus kita suarakan, kita sampaikan, kita arahkan supaya di jajaran kita penyelenggara, kita pastikan bahwa kita harus betul-betul menjaga soal integritas. Terus yang berikut terkait dengan relasi kuat di tingkat lokal ya. Nah, biasa pengaruh-pengaruh ya, pengaruh budaya atau tokoh-tokoh, kadang sangat berpengaruh. Jadi misalnya kita seharusnya para pemilih itu harus bebas ya dalam memberikan hak pilihnya atau suaranya, tidak terpengaruh atau oleh tekanan-tekanan ya. Nah, misalnya ada pemilih karena dia bekerja di tanah tertentu oleh tokoh, dia dipengaruhi ya. Nah, misalnya karena calon ini masuk lewat tokoh tertentu dipengaruhi sehingga sampai orang diancam-ancam dan seterusnya. Nah, itu biasanya terjadi, sehingga ini tugas kita. Nah, ini salah satu potensi yang biasanya rawan terjadi. Nah, terus soal hak pilih ya, nah itu menjadi masalah juga ya. Nah, itu yang sementara ini tahapan itu sedang berlangsung ya. Nah, jadi kita pastikan bahwa semua masyarakat ya, semua warga negara yang memenuhi syarat, kita pastikan mereka harus terdaftar dalam DPT ya, daftar pemilih tetap, dan kita pastikan bahwa jangan sampai ada masalah data pemilih. Nah, begitupun tahapan kampanye, tahapan pemungutan suara, itu yang kita pastikan ya, kita akan awasi. Nah, itu biasanya terjadi. Terus terkait dengan hak politik ya, nah ini terkait dengan pencalonan ya, kita pastikan bahwa para calon nanti ya, yang ketika tahapan itu masuk di tahapan pencalonan, itu kita pastikan bahwa semua calon yang akan mendaftar menjadi calon, baik calon legislatif atau calon DPRD, kita dalam konteks Nagekeo ya DPRD kabupaten, ataupun nanti pilkada nanti calon bupati, wakil bupati, kita pastikan mereka memenuhi syarat ya, aturan yang ada sebagai calon misalnya. Terus yang berikut partisipasi pemilih ya. Nah, itu kita juga pastikan ya. Nah, ini juga menjadi titik rawan juga, karena bisa jangan sampai ini disalahgunakan, atau misalnya dalam hal logistik atau TPS, itu juga kita pastikan ya, soalnya menjadi titik rawan, sehingga kita pastikan bahwa dengan kita mengawasi secara langsung, kita bisa juga semangat kita juga untuk mencegah, sehingga kita pastikan bahwa pemilu 2024 bisa berjalan secara baik. Nah, itu beberapa titik rawan ya, yang menjadi konsen kita, yang menjadi upaya kita ya. Setelah kita mengetahui titik rawan, sehingga upaya mitigasi yang bisa kita lakukan ke depan seperti apa sudah saya sampaikan begitu. Oke, baik Pak, yang saya tangkap di sini berarti untuk untuk isu kerawanan politik itu lebih kepada dari Bawaslu sendiri dalam mencegah hal tersebut itu dengan melakukan atau mendaftarkan masyarakat menjadi pemilih tetap ya. Iya, betul. Kemudian kepada masyarakat menjadi partisipasi pemilih yang cerdas seperti itu. Namun kita kan hidup di era teknologi ya Pak, tentunya itu tidak terlepas dari yang namanya berita hoax dan lain-lain. Mungkin itu juga termasuk salah satu dalam isu kerawanan politik atau seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan.
Betul. Sekarang ini dengan canggihnya teknologi ya, semua orang pasti punya yang namanya gadget. Bisa jadi dalam momen politik ini ya, berita bohong dan seterusnya sering terjadi ya, yang istilahnya melakukan kampanye black campaign atau kampanye negatif ya. Itu sering dilakukan dengan media-media ini. Tentu saja memang di Bawaslu sendiri kita tentu saja mengalami keterbatasan juga ya, karena tidak semua kita punya kewenangan untuk mengawasi semua media sosial ya. Tentu saja dalam kesempatan yang baik ini saya juga menyampaikan ya, mengharapkan kepada semua pihak supaya untuk kita menggunakan media secara beradab ya, secara santun, jangan sampai kita menggunakan media untuk menjatuhkan orang lain atau menggunakan tidak sesuai dengan pada tempatnya. Itu juga kita juga sadari bahwa untuk kewenangan kita mengawasi semua media sosial, kita mengalami keterbatasan. Tapi terus terang bahwa kita juga baru-baru ini Bawaslu RI ada kerjasama dengan Badan Cyber Nasional ya, untuk terkait dengan penggunaan telekomunikasi ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Sehingga jangan sampai mereka menggunakan media-media seperti ini untuk menjatuhkan pihak lain atau melakukan kampanye hitam terhadap pihak lain begitu. Oke, sudah? Siap Pak, berarti kalau untuk hoax itu termasuk ke dalam isu kerawanan politik juga ya, yang harus diawasi juga oleh dari Bawaslu Kabupaten sendiri. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya, saya minta pendapat Bapak, bagaimana sih kira-kira yang seharusnya dilakukan masyarakat dalam melihat demokrasi dan juga pemilu dalam konteks pendidikan politik? Baik, jadi ini terkait dengan partisipasi ya. Selama ini kan kita melihat bahwa masyarakat sering hanya dijadikan sebagai objek ya, yang orang butuh dia baru orang datang ya untuk menyampaikan ini. Sebenarnya ini namanya pestanya masyarakat ya, pesta demokrasi, artinya pesta seluruh masyarakat Indonesia ya. Jadi kita berharap jadi seperti yang kemarin hanya dijadikan objek, tapi sekarang tugas dan tanggung jawab semua pihak ya, terutama misalnya partai politik dalam memberikan edukasi politik ya. Jangan hanya datang ketika dibutuhkan ya, atau untuk membutuhkan suara baru datang dengan mengiming-imingi misalnya. Itu yang tidak kita harapkan. Sehingga kita berharap bahwa masyarakat sadar haknya, masyarakat diberi edukasi politik, tahu tentang haknya sebagai warga negara seperti apa untuk ikut terlibat atau berpartisipasi. Tentu saja dalam konteks ini ya, kita sebagai pengawas pemilu, yang akan kita sampaikan soal partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sehingga masyarakat yang pertama menyadari haknya. Yang pertama, dia pastikan dia sudah terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Terus yang kedua, dia mengetahui siapa calonnya, atau dalam kampanye dia terlibat ikut serta dalam setiap kampanye, dan untuk memastikan siapa calonnya nanti ya. Itu yang penting. Jangan sampai masyarakat tidak menyadari haknya, tidak diberi edukasi yang cukup memadai, baik dari partai politik, dari kita penyelenggara. Itu yang kita mau pastikan bahwa untuk Bawaslu, dalam konteks ini kita akan sampaikan soal partisipasi ya. Kita beri edukasi masyarakat soal pengawasan pemilu, soal partisipasi masyarakat dalam pemilu dan lain-lain. Itu yang kita mau pastikan begitu. Siap Pak, kalau yang saya tangkap di sini ya lebih kepada kesadaran dari masyarakat sendiri ya dalam memilih atau menggunakan hak suaranya dengan baik, atau istilahnya tuh dia tidak terprovokasi dengan misalnya ada iming-iming lain dari calon ya, yang akan menjadi pemimpin atau seperti itu. Jadi lebih kepada kesadaran dari masyarakat sendiri. Dan tentunya dari Bawaslu juga akan terus melakukan sosialisasi ya kepada masyarakat. Kalau masyarakat itu sebenarnya bukan sebagai objek, atau istilahnya tuh mereka datang kepada masyarakat di saat mereka butuh saja begitu. Tetapi bagaimana masyarakat itu memilih dengan cerdas sesuai dengan hati nurani mereka atau melihat pemimpin yang pantas seperti itu.
Nah, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir dari kami, Pak. Mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Nagekeo menjelang pemilu tahun 2024 ini, Pak. Oke, baik. Nah, tentu saja ini pesta demokrasi, saya pikir pesta seluruh masyarakat ya. Nah, jadi keterlibatan semua pihak ya. Jadi ini semangat kita, semangat gotong royong ya, kerja bareng-bareng, jangan hanya penyelenggara ya. Nah, karena keterlibatan semua pihak itu sangat diharapkan. Nah, karena yang namanya pesta masyarakat jangan sampai hanya panitia ya. Nah, tapi semua terlibat di dalam itu, semua masyarakat juga yang punya hak pilih, sama-sama kita kawal ya. Nah, pastikan yang pertama, pastikan dia ada dalam DPT sebagai, ya kalau itu sebagai undangan nih, nah, sehingga dalam pesta itu dia boleh hadir. Nah, ketika dia memenuhi syarat, nah dia terdaftar dalam DPT, nah itu kita harapkan. Jadi kerja ini bukan semata-mata kerja penyelenggara ya. Nah, suksesnya penyelenggaraan pemilu bukan 1-2 pihak, tapi semua pihak ya. Nah, semua stakeholder juga terlibat. Jadi ini saya pikir dengan semangat kita ya, semangat Nagekeo itu apa, to jogo waga sama ya. Nah, jadi itu intinya gotong royong. Nah, jadi suksesnya sebuah event, suksesnya sebuah pekerjaan itu tergantung partisipasi dari semua pihak. Nah, jadi tidak dominan, tidak dominan atau ini menjadi kerjanya penyelenggara, tapi semua pihak. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin terkait dengan apa ya, penegakan hukum ya. Nah, karena kita tahu bahwa selama ini kadang masyarakat itu hanya sebagai jadi korban ya. Nah, jangan sampai mereka ada laporan, nah, tiba-tiba mereka merasa tidak tahu atau mereka merasa, oh, kenapa kami jadi seperti ini. Nah, itu yang kita pastikan bahwa kita jauhi hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan ya. Nah, karena kasus money politik, kampanye hitam dan seterusnya itu yang ingin kita jauhi. Oleh karena itu masyarakat juga dihimbau untuk namanya politik, money politik itu harus dipastikan kita tidak terlibat di dalam itu. Juga soal netralitas ASN ini, karena bisa jadi pada momen-momen politik ini, nah itu bisa jadi oleh calon, oleh elit politik menggunakan soal isu netralitas ASN sebagai ini ya, untuk menguntungkan kepentingan pencalonannya. Itu yang kita harapkan ya. Jadi kita sekali lagi, nah, segenap komponen yang ada di Nagekeo, segenap komponen anak bangsa, supaya kita terlibat, kita punya andil sesuai dengan peran sosial yang kita miliki. Nah, jadi tidak hanya penyelenggara, tapi semua pihak. Kita kerja gotong royong dengan semangat to jogo waga sama begitu. Oke, mungkin itu saja ya Pak yang ingin Bapak sampaikan, iya, atau masih ada yang ingin disampaikan? Saya pikir cukup ya. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak ya Pak. Mungkin pertanyaan saya tadi yang terakhir menutup diskusi kita pada sore hari ini, dan tentunya sangat menarik ya membahas mengenai pengawasan Bawaslu yang sudah Bapak jelaskan, mulai dari tupoksinya sampai kepada persiapan ya dari Bawaslu yang menurut saya sudah cukup matang ya dalam menghadapi pemilu di tahun 2024 yang akan datang. Nah, mungkin kami dari Nagekeo Dialektis mengucapkan terima kasih banyak Bapak untuk kesempatannya sudah hadir pada diskusi kita pada sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Saya selaku host Beatrice Uta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mengapresiasi terhadap upaya dari adik-adik sekalian untuk membahas atau kita menyediakan waktu untuk diskusi hal-hal yang kontekstual semacam ini ya. Karena peran-peran
semua pihak sangat dibutuhkan untuk bagian daripada edukasi politik. Nah, terus kami juga dari Bawaslu sangat berterima kasih karena ini juga bagian daripada upaya kami untuk secara jelas mengenalkan kelembagaan Bawaslu Nah, bagaimana tugas kewenangan kita sebagai lembaga pengawas pemilu dan juga harapan-harapan kita kepada semua pihak untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif dan juga mendukung kerja-kerja kami pengawas pemilu sehingga suksesnya penyelenggaraan pemilu menjadi tugas kita bersama, menjadi beban kita bersama, sehingga kita berharap bahwa pemilu 2024 yang luber jurdil sebagaimana yang diharapkan itu bisa kita wujudkan. Sekali lagi terima kasih dan selamat sore.